Bayangan putih yang berkelebat di malam gelap dan dingin itu tiba-tiba lenyap laksana ditelan bumi. Beberapa saat kemudian, satu bayangan lagi muncul di tempat itu. Sambil mengusap keringat yang membasahi keningnya, orang ini memandang berkeliling. Ternyata dia seorang pemuda berwajah tampan, berkumis tipis, mengenakan pakaian serba merah. Selai kain hitam menutupi kepalanya sampai ke kening. Heran, apa dia punya ilmu amblas ke dalam tanah? Barusan saja aku masih melihat dia berada di depanku. Bagaimana tahu-tahu lenyap tanpa bekas? Orang yang berkata dalam hatinya itu memandang berkeliling. Malam gelap sekali, tapi mataku tak bisa ditipu. Tak ada pohon besar untuk bersembunyi. Tak ada semak belukar untuk mendekam. Aneh. Orang ini lalu melangkah ke kiri. Dari sini dia membuat gerakan memutar. Tetap saja orang yang tadi diikutinya tidak kelihatan. Apa aku meneruskan perjalanan saja menuju Kuto Gede? Bagaimana kalau berpapasan lagi dengan guru? Seperti kejadian beberapa hari lalu, hampir aku kepergok olehnya. Kalau dia sampai menemuiku bakalan celaka diriku. Selain itu, aku harus memberitahukan satu hal penting pada orang yang kukejar. Tapi lenyap begitu saja. Sambil bicara dalam hati, sepasang mata orang ini terus memandang kian kemari. Apa yang dicarinya tidak kelihatan. Sesaat dia merasa bingung. Apa akan terus mencari orang yang tadi dikejarnya atau meneruskan perjalanan saja? Selagi dia menimbang-nimbang begitu, tiba-tiba dari sebuah lubang sedalam pinggang yang nyaris tak kelihatan karena tenggelam dalam kegelapan malam yang sangat pekat, menyambar serangkum angin dahsyat menghantam ke arah pemuda berpakaian merah yang tegak di tempat terbuka itu. Meski terkejut mendapat serangan tak terduga itu, namun karena sebelumnya dia telah berlaku waspada, maka begitu sambaran angin yang sanggup menghancurkan batu, mematahkan pohon besar itu menderup ke arahnya, pemuda berbaju merah melompat ke udara. Dengan sudut matanya, dia telah melihat dari mana datangnya serangan gelap itu. Karena begitu melayang turun, pemuda ini balas melepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi, diarahkan ke lubang di kegelapan. Fus, blar! Lubang terbongkar, tanah laksana berubah jadi air dan muncrat ke udara. Dalam gelap terdengar suara orang memaki, lalu samar-samar tampak bayangan putih melayang ke udara. Pemuda berbaju merah mengikuti gerakan tubuh yang melayang. Ketika dia hendak menghantam kembali, tiba-tiba dia melihat ada sebuah benda melesat di udara. Sebelum dia sempat melihat jelas, tahu-tahu sekujur tubuhnya telah dilibat ikatan benang halus berwarna putih. Ah, memang dia rupanya, kata pemuda berpakaian merah itu. Begitu dia mengenali benda apa yang mengikatnya, hingga dia tak mampu bergerak barang sedikit pun. Tiba-tiba dari arah kegelapan benang putih halus itu dikedut orang. Tak ampun lagi, tubuh si pemuda melesat ke udara, lalu laksana layang-layang ditarik ke bawah hingga menghujam tajam ke arah tanah. Bersama dengan itu, dari kegelapan terdengar orang berteriak, "Makan tanganku, jebol batu kepalamu!" Astaga, dia hendak membunuhku, ujar si pemuda. Dalam keadaan terikat dan melayang begitu rupa, dia coba gerakan badannya ke kiri seperti gelondongan kayu. Tapi orang di dalam gelap itu lebih cepat menyentakkan benang yang mengikat tubuhnya. Akibatnya semakin deras dirinya tertarik ke bawah. Kepala lebih dahulu. Celaka, hancur kepalaku. Kek, jangan bunuh diriku. Anak gila, walau gelap aku tidak buta. Orang berpakaian merah menguntitku sejak dari pantai 2 hari lalu. Ini adalah seorang pemuda. Tapi mengapa suaranya seperti perempuan? Apa masih ada panci di dalam dunia ini? Kek, aku putihan ini, jangan. Anak setan kurang ajar, aku rotan kau sampai 1000 kali. Benang halus putih kembali dikedut orang sampai 3 kali. Sosok orang berpakaian merah melayang berputar 1 kali. Kalau tadi tubuhnya menghujam deras ke tanah, maka kini tubuh itu laksana layang-layang diturunkan bergerak ke bawah perlahan-lahan dan akhirnya tergolek menelentang di tanah. Garis tangan, terlambat kau mengatakan siapa dirimu. Nyawamu tak ketolongan. Apa yang kau lakukan itu? Kau sengaja mencari mati. Seorang tua berpakaian putih berkepala botak pelontos muncul di samping Putih Andini yang menyamar sebagai seorang pemuda. Kek, buka dulu ikatan benang kayanganmu. Nanti aku terangkan. Kau kira aku tak tahu sejak 2 hari lalu kau menguntitku terus-menerus? Betul, tapi buka dulu ikatan benang saktimu. Aku sulit bernafas. Itu hukuman agar kau tahu rasa, jawab orang dalam gelap. Lalu dia gerakkan tangannya 2 kali. Benang sakti yang melibat tubuh orang yang terhampar di tanah secara aneh terbuka. Orang ini segera membuka kain lebar yang menutupi kening dan kepalanya. Begitu penutup kepala terbuka, maka terlepaslah rambut panjang yang sebelumnya tergulung. Lalu tangannya bergerak menanggalkan kumis tipis yang menghias bagian atas bibirnya. Serta-merta wajahnya yang tak kelihatan seperti wajah pemuda tampan dan halus kini berubah menjadi wajah seorang gadis cantik berambut panjang. Dengan cepat gadis ini melompat tegak dan menjura. Orang tua yang berdiri di depannya keluarkan tawa mengekeh. Hebat juga dandanan penyamaranmu. Sekarang ayo katakan, mengapa kau membayangiku terus-menerus? Apakah kau tidak sadar pekerjaan berbahaya itu bisa membuatku salah menurunkan tangan maut? Kau tahu banyak orang yang ingin membunuhku sejak beberapa waktu di belakangan ini. Maafkan aku, Kek. Aku tadinya masih meragukan. Apa yang aku ikuti selama beberapa hari ini benar-benar kakekku tua gila. Soalnya penyamaranmu jauh lebih hebat dariku.
Orang tua berkepala botak tertawa terkekeh-kekeh. Tangan kirinya bergerak ke bagian belakang kepala. Sekali dia menarik, maka terlepaslah satu topeng tipis yang terbungkus dalam muka dan kepalanya. Kini kelihatanlah wajahnya yang asli, wajah seorang kakek cekung keriput. Sepasang matanya memiliki rongga dalam dan dahsyat lebar. Rambutnya, kumis dan janggutnya yang putih panjang melambai-lambai ditiup angin. Ternyata dia adalah tokoh rimba persilatan yang dikenal dengan julukan Tua Gila alias pendekar gila patah hati, dan di masa mudanya juga dikenal dengan menjulukan iblis gila pencabut jiwa. Kita sama-sama menyamar. Tentunya punya alasan. Apa alasanmu, cucuku? Tanya Tua Gila pada Putih Andini yang memang adalah cucunya sendiri. Seperti dituturkan dalam episode Tua Gila dari Andalas. Dari hubungan cintanya dengan Sabainan Ranca di masa muda, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Andam Suri. Andam ini kemudian kawin dengan Datuk Paduko Intan. Ketika melahirkan Putih Andini, Andam Suri meninggal dunia. Datuk Paduko Intan melenyapkan diri. Ternyata dia telah menjadi seorang raja kecil di sebuah kerajaan Pulau Sipatoka. Dari istrinya yang kedua, Datuk Paduko Intan, Datuk Pangeran Raja Mudo. Kalau tidak tersesat ke Pulau Sipatoka itu, seumur hidup Tua Gila tidak akan pernah bertemu dengan bekas menantu dan putranya yang berarti adalah juga cucunya. Putih Andini, kau belum mengatakan mengapa kau menyamar dan meninggalkan Pulau Andalas? Tak lama setelah Datuk Angek Garang meninggalkan Andalas, guruku Sabainan Ranca juga berangkat. Dia berpesan agar aku kembali ke Singgalang. Tapi setelah ditinggal sendirian, aku merasa apa gunanya mendekam di gunung itu. Walau aku mendapat pengalaman pahit di tanah Jawa sebelumnya, tapi perasaan hatiku mendorongku untuk kembali ke sini, untuk menghindarkan segala macam urusan yang tidak terduga. Terutama jangan ketahuan guru, aku terpaksa menyamar. Nah, sekarang giliranmu, Kek, menceritakan mengapa kau menyamar jadi kakek botak. Tua Gila tertawa lebar lalu berkata, Aku tahu perasaan hati yang mana yang paling keras mendorongmu untuk kembali ke tanah Jawa. Ini, kau ingin menemui muridku si Sableng itu, bukan? Tua Gila tertawa mengekeh melihat paras Putih Andini menjadi merah. Kau jangan mengganggu aku, Kek, kata si gadis seraya memalingkan wajahnya ke jurusan lain. Ayo lekas ceritakan, apa sebabnya kau menyamar? Banyak orang yang ingin membunuhku. Kau tahu sendiri, salah seorang diantaranya adalah gurumu, Sabainan Ranca. Kemanapun aku pergi, maut selalu membayangi. Aku tidak takut mati, tapi ada beberapa urusan yang perlu aku selesaikan. Kalaupun kelak aku mati, di tengah perjalanan menuju ke sini, aku mendapat kabar dari seorang sakti di kawasan Laut Selatan bahwa satu malapetaka telah menimpa muridku, Wiro Sableng. Bahaya besar mengancam dirinya. Selama 100 hari, dia kehilangan semua ilmu dan kesaktiannya. Aku harus melakukan sesuatu untuk menolongnya. Celakanya di mana dia berada belum ku ketahui. Kemungkinan dia berada di Gunung Gede, tempat kediaman gurunya. Sebelum menuju ke sana, aku akan menyelidik dulu barang beberapa hari. Aku dapat membayangkan kesulitan besar yang kau hadapi, Kek, kalau saja aku bisa menolong. Putih Andini terdiam sesaat, lalu dia bertanya, Bagaimana dengan melisati muridmu itu, Kek? Wajah Tua Gila langsung berubah mengelam, rahanya menggembung dan pelipisnya bergerak-gerak. Anak malang, setelah ku sadari dirinya hanya tinggal tubuh kasar, anak itu aku kuburkan di sebuah pulau. Sampai di sini Tua Gila hentikan penuturannya. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah akan diceritakannya pertemuannya dengan Raja Tua Datuk Paduka Intan yang adalah ayah kandung cucunya itu, juga tentang Datuk Pangeran Raja Mudo yang merupakan saudara satu ayah Putih Andini. Urusan nanti bisa panjang. Aku khawatir. Untuk sementara biar aku rahasiakan dulu al-ihwal orang-orang itu pada gadis ini. Wajah Tua Gila tampak berkerut seperti merenung. Karena ramah orang tua ini tidak kunjung membuka mulut, maka Putih Andini lalu berkata, Kek, tak lama setelah aku menginjakan kaki di tanah Jawa ini, aku menyirap kabar tentang adanya sebuah kitab mahasakti yang disebut Kitab Wasiat Malaikat. Konon kitab itu berada di tangan Datuk Lembah Akhirat yang diam di sebuah lembaga bernama Lembah Akhirat. Aku pernah tahu tentang Kitab Wasiat Iblis, Kitab Putih Wasiat Dewa. Katanya Kitab Wasiat Malaikat ini jauh lebih hebat dari dua kitab itu. Menurut kabar, Datuk Lembah Akhirat akan memberikan kitab itu pada siapa saja yang dianggapnya cocok. Apa kau pernah tahu al-ihwal Kitab Wasiat Malaikat itu, Kek? Aku memang pernah mendengar berita itu. Bahkan apa yang kudengar dengan kitab itu hanya akan diberikan pada orang yang berjodoh, tapi harus dari golongan putih. Lalu kabarnya telah jatuh beberapa korban dalam memperebutkan kitab tersebut. Bagaimana urusannya kurang jelas bagiku. Aku tidak tertarik untuk mendapatkannya karena urusanku jauh lebih penting. Apa kau berminat mencarinya? Tanya Tua Gila. Mungkin. Siapa tahu aku berjodoh, jawab Putih Andini. Mudah-mudahan kau memang berjodoh mendapatkannya. Namun jika kau suka dan jika kau ada niat hendak menolong muridku Pendekar 12, ada satu hal yang bisa kau lakukan. Mendengar disebutnya Pendekar 12, sepasang mata si gadis kelihatan membesar dan mengeluarkan cahaya. Kek, aku akan melakukan apa saja untuk menolong muridmu itu. Katakan apa yang kau ingin aku lakukan. Puluhan tahun silam, ketika aku dan si Toganda masih sama-sama menuntut ilmu sebagai saudara satu guru kami diwarisi dua senjata mustika sakti. Yang pertama adalah sebuah sebilah pedang putih disebut pedang naga suci 212. Senjata kedua berupa sebilah kapak bermata dua disebut kapak naga geni 212. Si Toganda memiliki kapak naga geni 212 dan dia berhasil mendapatkannya.
Padahal senjata itu seharusnya cocok untuk diriku, yaitu yang laki-laki. Aku berembut dengan Sinto Gendeng agar kapak diserahkannya padaku dan dia mengambil pedang saja. Tapi waktu itu kami sudah berseteru karena aku berlaku culas dalam bercinta dengan dirinya. Sinto Gendeng menyelanyapkan diri membawa kapak naga geni 212 dan sekaligus menyembunyikan pedang naga suci 212 di suatu tempat. Bertahun-tahun aku berusaha mencari pedang itu, tapi sulit dijajaki di mana beradanya. Ketika akhirnya aku mengetahui letak penyimpanannya, aku tidak berminat lagi. Sekarang kurasa tiba saatnya aku menelusuri lagi keberadaan pedang sakti itu, namun bukan untuk diriku, dan aku tidak punya waktu untuk mencarinya. Mungkin kau berjodoh dengan pedang naga suci 212 itu. Putih Andini terbelalak mendengar kata-kata tua gila itu. Mungkinkah aku salah dengar atau orang tua ini yang salah bicara? Pikirnya. Pedang Mahasakti itu hendak diberikannya padaku. Tua gila menatap paras gadis di depannya beberapa lama lalu bertanya, "Mengapa kau terbelalak? Kau kira aku main-main?" Polos saja, kek. Mengapa kau mau menyerahkan senjata itu padaku? Tanya Putih Andini. Itu rupanya yang ada dalam benakmu. Baik, aku tua bangka ini akan coba menjawab. Tua gila tertawa dulu lalu meneruskan ucapannya. Pertama, aku sudah tua, sudah bau tanah, tinggal menunggu datangnya malaikat maut saja. Buat apa aku menghabiskan waktu mencari pedang naga suci 212? Apa aku masih mau menjadi jagoan? Kedua, pedang naga suci 212 itu dirancang untuk perempuan. Aku tak mau dikatakan banci karena memiliki pedang perempuan. Yang ketiga, daripada senjata itu kuberikan pada orang lain, bukankah lebih baik aku berikan pada cucuku sendiri? Hal keempat, dulu kau dikenal dengan julukan Dewi Payung 7, gadis cantik sakti bersenjata 7 buah payung. Sejak senjatamu dihancurkan musuh, kini kulihat kau tidak memiliki senjata lain. Aku akan menemui seorang ahli pembuat payung di pantai utara Jawa, menerangkan Putih Andini. Itu bagus. Namun rasanya lebih baik kalau 7 payung itu kau ganti dengan sebilah pedang. Apa kau tidak merasa berabe kemana-mana membawa 7 buah payung? Cucu tua gila itu mengusap pipinya beberapa kali lalu berkata, "Kek, aku mau saja mengganti payung dengan pedang. Tapi bagaimana dengan guru kesapenan Ranca? Nanti menanyakan ilmu payung 7 itu aku pelajari darinya." Itu urusanmu dengan dia. Bukankah kau pandai mencari akal? Tua gila lalu meneruskan, hal terakhir yang paling penting adalah pedang naga suci 212 memiliki daya pengobatan luar biasa. Mungkin dengan senjata itu, malapetaka yang tengah dihadapi muridku Wiro Sableng bisa dimusnahkan. Sepasang mata Putih Andini membesar ketika mendengar nama pendekar 212 Wiro Sableng disebutkan. Kalau memang begitu katamu, aku akan segera mencari pedang naga suci 212. Namun tentu saja untuk mencari senjata itu akan memakan waktu. Apakah muridmu bisa bertahan? Itulah yang aku risaukan, jawab tua gila. Tadinya aku berencana untuk pergi ke Gunung Gede, ke tempat kediaman gurunya. Namun rasanya terpaksa aku batalkan. Lebih baik aku mencari muridku itu lebih dulu. Sekarang aku akan memberitahu di mana pedang naga suci 212 berada. Di dasar telaga Gajah Mungkur. Putih Andini tampak terkejut. Kek, sesuai kabar yang aku silap, dan kalau aku tidak salah, bukankah telaga itu berada di tempat yang disebut lembah akhirat? Tua gila mengangguk. Aku tahu maksudmu. Menurut hikayat yang aku dengar, ratusan tahun silam terjadi satu bencana alam besar. Sebuah padataran luas di barat daya Gunung Lawu tiba-tiba diamblas ke pusar bumi, membentuk sebuah lembah luas. Sebagian dari lembah digenangi air aliran Begawan Solo, membentuk sebuah telaga yang kemudian diberi nama Telaga Gajah Mungkur. Ratusan penduduk tenggelam menemui aja di telaga ini. Sebagian padataran lagi berubah menjadi lembah. Ternyata di sini lebih banyak penduduk yang amblas tertimbun tanah. Orang-orang yang menamakan lembah ini sebagai lembah akhirat. Dan kini kabarnya tempat itu berada kitab wasiat malaikat yang lebih hebat dari kitab wasiat iblis ataupun kitab putih wasiat dewa. Sesuai namanya, maka kitab wasiat malaikat hanya boleh dikuasai oleh orang-orang golongan putih. Kalau kau berangkat ke tempat itu, aku harap kau lebih dahulu mencari pedang naga suci 212, baru mencari kitab wasiat malaikat jika memang itu yang menjadi tujuanmu. Kek, telaga Gajah Mungkur itu setauku luas bukan main. Bagaimana aku bisa menemukan pedang naga suci 212 itu? Aku tidak suka mendengar ucapan seperti itu, kata tua gila dengan keras dengan mata cekung membelalak. Kita orang-orang dunia persilatan tidak boleh mengenal kata tidak bisa. Putih Andini merasa kecut melihat wajah kakeknya sendiri. Melihat sikap cucunya itu, tua gila tertawa dan bertanya, "Memangnya kau tidak bisa berenang?" Aku bisa berenang, Kek, tapi bukan itu yang aku khawatirkan. Telaga Gajah Mungkur selain luas juga dalam sekali. Mampukah aku menyelam lama untuk mencari senjata sakti itu? Pasti mampu. Kau harus menyelam, walaupun sampai 1000 kali, bahkan sampai kiamat. Jangan tinggalkan Telaga Gajah Mungkur sebelum kau dapatkan pedang naga suci 212 itu. Itu perintah dari aku kakekmu, dan kau akan kualat kalau kau tidak melakukannya. Aku berjanji mengikuti perintahmu, Kek, jawab Putih Andini. Lalu kalau pedang naga suci aku berhasil aku temukan, di mana aku mencari muridmu untuk mengobati? Tua gila usap-usap janggut putihnya. Kita membuat janji saja. Malam bulan purnama 14 hari yang akan datang, kita bertemu di timur Telaga Gajah Mungkur. Mudah-mudahan aku telah berhasil menemukan muridku. Sekarang aku harus pergi.
Tunggu dulu kek, ada sesuatu yang perlu aku beritahu padamu, kata Putih Andini seraya memegang lengan kakeknya. Ada apa lagi? Tanya tua gila. Sewaktu sang cucu hendak menjawab, tua gila angkat tangan kirinya memberi isyarat, lalu dengan sangat perlahan dia berkata, Aku punya firasat. Ada seseorang mendengarkan pembicaraan kita. Dia bersembunyi di sekitar sini. Aku dapat mencium baunya. Tua gila dan juga Putih Andini memandang berkeliling. Tak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba dari arah kanan terdengar suara berkeresek dan muncul satu moncong panjang disusul tubuh gemuk yang kemudian berlari cepat dan lenyap dalam kegelapan malam. Hanya seekor babi hutan kek. Apa yang perlu kau khawatirkan? Ujar Putih Andini. Tua gila tertawa mengekeh. Mudah-mudahan penciumanku tidak salah dengan bau binatang tadi. Nah, kau nak mengatakan apa, cucuku? Ketika masih berada di puncak Andalas, aku mendengar guruku Sabenan Ranca dan Datuk Angek Garang berjanji bertemu pada hari ke-7 bulan 7 di Bukit Tegalerjo dekat Candi Mendut. Mendengar disebutnya nama Datuk Angek Garang, rahan tua gila langsung menggembung. Datuk keparat pembunuh muridku itu. Dia tak bakal lolos dari kematian. Tua gila gerakkan jari-jari tangan kanannya, 5 jurang jarinya terdengar berkeretakan. Sudah hari ke-8, hari lewat dari waktu yang kau sebutkan itu. Berarti mereka sudah tidak ada di situ, kata tua gila pula. Putih Andini gelengkan kepala. Malam tadi tak sengaja aku melihatnya di Jenar, tengah menuju ke utara. Jika memang dia menuju ke tempat perjanjian, berarti malam ini dia akan sampai di Bukit Tegalerjo itu, tak jauh dari sini. Jika dia memang menuju ke tempat perjanjian, berarti malam ini dia akan sampai di bukit sana. Bukit Tegalerjo tak jauh dari sini, kek. Cucuku, keteranganmu sangat penting artinya bagiku. Aku mengucapkan terima kasih. Aku akan segera menyelidik ke kawasan sekitar bukit itu. Aku ikut bersamamu, kek. Tidak bisa. Apa kau lupa tugasmu? Mencari pedang naga suci 212. Maafkan aku, kek, kata Putih Andini cepat. Nah, aku pergi sekarang. Dengan cepat tua gila mengenakan kembali topeng tipisnya, maka kembali berubahlah dia menjadi seorang kakek. Kepala botak, sekali berkelebat dia pun lenyap dari tempat itu. Sesaat setelah tua gila berlalu, Putih Andini segera pula hendak mengenakan kain hitam tertutupan kepala dan menempel kumis palsunya. Namun tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat. Sosok tubuh berdiri di depan Putih Andini yang membuat gadis ini tersurut beberapa langkah. Mana dia? Orang di depan Putih Andini membentak. Sepasang mata membeliak memperhatikan Putih Andini mulai dari kepala sampai ke kaki. Si gadis melihat seorang nenek berjubah hitam berambut putih panjang riap-riapan dan berwajah bulat dengan tai lalat di dagu kiri. 10 kuku jarinya panjang dan berwarna hitam. Perempuan tua ini bukan lain adalah Sika Surajelantik yang juga telah berada di tanah Jawa dalam menguntit dan mengejar tua gila. Sebelumnya dia telah bertekad untuk membunuh kekasihnya di masa mudanya itu. Namun kemudian dia dilamun oleh rasa serakah, yakni ingin sekaligus mendapatkan kalung permata kejora yang diketahui berada di tangan tua gila. Namun ketika tahu berada benda itu tidak ada lagi pada tua gila, maka dia memutuskan untuk menguntit si kakek. Sampai dia mengetahui di mana beradanya kalung sakti tersebut, baru dia akan menghabisi manusia yang sangat dibencinya itu. Gadis tolol, apa kau turi? Gagu hingga tak menjawab pertanyaan orang. Sika Surajelantik menghardik garang. Mana dia? Aku dapat mencium baunya. Nek, siapa yang kau maksudkan? Tanya Putih Andini karena mendadak ditanya tanpa tahu ujung pangkal. Sika Surajelantik hendak membentak kembali, tapi kali ini dia bisa sedikit menguasai diri. Aku mencari seorang kakek berpakaian putih, punya janggut putih, rambut putih, kumis putih, muka cekung dan mata selebar ini. Si nenek pergunakan jari-jari tangannya untuk membuka lebar-lebar kedua matanya. Otak cerdik Putih Andini cepat bekerja. Jangan-jangan nenek ini salah satu yang pernah jadi kekasih kakekku di masa muda, lalu dikecewakan. Setelah tua menjadi musuh dan kini membalas dendam. Betapapun jahatnya tua gila dulu, dia tetap kakekku. Aku harus membelanya. Biar aku mempermainkan nenek ini, mengajaknya bicara panjang lebar agar tua gila bisa lari lebih jauh. Putih Andini cepat menjura. Maafkan aku, tak segera menjawab. Aku masih terkejut dengan kehadiranmu yang tiba-tiba. Pasti kau seorang berkepandaian tinggi. Aku yang muda sekali lagi mohon maaf. Mengenai orang yang kau tanya itu, sejak tadi aku berada di sini dan tak melihat siapa-siapa. Jangan dusta. Baunya masih tercium di tempat ini, bentak Sika Surajelantik. Tadi memang ada yang muncul di sini, Nek, di sebelah sana, lalu kabur ke jurusan sana. Tapi bukan manusia, seekor babi hutan gemuk. Jangan, ku tampar mulutmu, ku rusak wajahmu yang cantik, baru tahu rasa. Aku bertanya manusia, mengapa kau memberikan jawaban binatang? Itulah, Nek, harap kau tidak marah. Yang kulihat di sini memangnya seekor babi hutan. Mungkin saja orang yang kau cari itu memang sudah lewat sini sebelum aku berada di tempat ini. Aku lihat kau seorang nenek yang baik. Jika aku bisa menolong, pasti aku akan melakukan. Anak bau kencur sepertimu ini bisanya apa? Ujar Sika Surajelantik masih marah, tapi sudah agak mengundur. Kau sendiri, mengapa malam-malam berkota begini ada di sini? Putih Andini mulai bersandiwara. Dia tidak segera menjawab, tapi unjukkan wajah murung. Lalu dengan suara agak tersendak, dia menjawab, Aku ada tugas yang harus aku lakukan. Aku harus menemukan sebuah batu hitam yang kabarnya berada di dasar telaga Gajah Mungkur. Ada saja kau ini.
Kalau cuma sekedar batu hitam dimanapun ada, mengapa sampai mencari ke dasar telaga? Kau mau berapa gerobak batu hitam, ha? Yang ku cari bukan batu hitam biasa, Nek, jawab Putih Andini. Batu itu memiliki mujizat besar untuk mengobati penyakit. Kabarnya ada di dasar telaga Gajah Mungkur. Memangnya siapa yang sakit? Si Kesura Jelantik mulai tertarik. Ibuku, jawab Putih Andini. Apa sakit ibumu sampai hanya sebuah batu yang mampu mengobatinya? Ia menderita sakit dan sengsara batin karena ditinggal ayah. Ayah tergoda oleh seorang gadis penghibur lalu meninggalkan ibu begitu saja sejak setahun silam. Aku telah berupaya mencari dukun, tabib dan berbagai orang pandai, tapi sia-sia saja. Seorang sakti mengatakan tentang batu hitam itu. Hanya itu yang kini satu-satunya harapanku untuk mengobati ibu. Dasar laki-laki, semua memang jahanam, jawab, kata si Kesura Jelantik pula sambil mengepalkan tinju. Putih Andini menyeka air matanya dengan ujung baju merahnya dan memperkeras isakannya. Jangan menangis. Aku paling tidak suka melihat orang menangis, apalagi perempuan. Itu sebabnya laki mencebokkan kita sebagai makhluk lemah. Setan betul. Aku menangis bukan karena apa, Nek, tapi karena aku sangat khawatir tak bakal pernah bisa mendapatkan batu hitam pengobatan ibuku itu. Mengapa begitu? Bukankah kau sudah tahu batu itu berada di dasar telaga Gajah Mungkur? Betul, Nek, tapi telaga itu luas mendalam sekali. Walau aku bisa berenang, tak mungkin aku sanggup menyelam berlama-lama. Dua bola mata si Kesura Jelantik membesar. Anak ini sepertinya tahu kalau aku punya kepandaian menyelam dalam air. Jangan-jangan dia sengaja hendak mengajakku. Nek, mengapa kau memperhatikanku melotot begitu rupa? Tanya Putih Andini sedih. Tidak apa-apa, jawab si Kesura Jelantik. Kalau begitu izinkan aku pergi. Aku harus mencari batu itu sampai dapat. Tunggu dulu, si nenek berkata. Kau ingin mengatakan sesuatu, Dek? Aku akan memberikan satu ilmu kepandaian padamu, tapi hanya punya kekuatan selama 100 hari. Putih Andini unjukkan wajah kaget. Ilmu apa yang hendak kau berikan padaku, Nek? Agar kau bisa berada dalam air dalam waktu lama, agar kau bisa menyelam sampai ke dasar telaga dan mencari serta mendapatkan batu hitam pengobatan ilmu itu. Nek, kau tidak main-main atau bagaimana? Kita baru saja kali ini bertemu, tapi kau sudah hendak memberikan ilmu kepandaian. Sudahlah, jangan banyak bertanya. Sebelum ilmu itu aku berikan padamu, kau harus berjanji. Setelah ibumu sembuh, kau harus mencari ayahmu, memintanya kembali pada ibumu. Aku akan melakukan pertunjukmu itu, Nek. Tapi bagaimana kalau ayahku menolak? Kau harus membunuhnya. Laki-laki seperti ayahmu itu harus disingkirkan dari muka bumi. Jika kau tidak bersedia mengikat perjanjian, ilmu tidak akan aku berikan. Putih Andini pura-pura termenung. Sejurus kemudian, dia mengangguk kepalanya. Aku berjanji, Nek. Satu hal yang perlu kau ketahui. Begitu ilmu itu masuk ke dalam tubuhmu, kau akan tergeletak pingsan selama 1 hari 1 malam di tempat ini. Paras Putih Andini jadi berubah. Kalau begitu, maukah kau menolong meletakkan aku di tempat yang aman? Aku khawatir kawasan ini banyak celengnya. Bisa-bisa jangan terlalu banyak meminta. Kalau kau sudah kuberi ilmu dan kau pingsan, bukan urusanku lagi untuk mengurus dirimu. Katakan kau mau ilmu itu atau tidak. Terserah. Baik, Nek, bagaimana menurutmu sajalah, jawab Putih Andini. Sekarang mendekat ke sini. Murid Sabainan Raja itu melangkah ke hadapan si Kesura Jelantik. Dongakkan kepalamu dan pejamkan mata, serta seraya melipat jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Putih Andini lakukan apa yang dikatakan si nenek. Begitu dia mendongak dan pejamkan mata, tiba-tiba dia merasakan ada 2 benda tumpul menekan dan menutup sepasang lubang hidungnya. Satu aliran hawa dingin mengalir masuk ke dalam jalan pernafasannya. Kepalanya terasa mau pecah, lidahnya terjulur, sepasang bola matanya seperti mau melompat dari rongganya. Gadis ini keluarkan pekik kesakitan lalu roboh tak sadarkan diri. Si Kesura Jelantik menghela nafas dalam. Dia membungkuk mengusap wajah Putih Andini hingga mata dan mulutnya tertutup kembali. Tiba-tiba seolah baru sadar si nenek berkata, "Aduh, tolongnya adiriku. Aku sama sekali tidak menanyakan namanya." Sudahlah. Si nenek pandangi wajah gadis itu sekali lagi lalu tinggalkan tempat itu. Satu pemandangan luar biasa tampak di hutan Delanggu. Sebuah tandu besar terbuat dari 5 buah batang pohon kelapa dipanggul oleh 4 orang kakek-kakek bertubuh tinggi kerempeng. Gerakan mereka lincah dengan cepat menyeruak di antara semak belukar dan kerapatan pepohonan. Padahal 5 batang kelapa itu beratnya bukan main. Apalagi di atas tandu itu kelihatan bergelimang sesosok tubuh gemuk luar biasa. Satu dengkurannya yang berkepanjangan menandakan dia si gendut ini tengah tertidur lelap. Namun anehnya sebuah pipa panjang yang mencantil di sela bibirnya terus saja mengepulkan asap, menebar bau tembakau yang tidak sedap. Siapakah adanya orang yang gemuk yang ditandu oleh 4 orang kakek kurus itu? Dia bukan lain adalah si Raja Penidur, dedengkok dunia persilatan yang sulit dijajaki ilmunya. Selama hidupnya yang puluhan tahun, dia lebih banyak tidur daripada melek. Sebenarnya jarang dia pergi kemana-mana. Kalau dia terpaksa meninggalkan tempat kediamannya, maka berarti ada satu hal yang penting terjadi di dunia persilatan. Untuk pergi kemana-mana, dia selalu ditandu oleh orang-orang yang berpenampilan aneh, seperti 4 kakek kurus kerempeng itu. Jangankan memanggul 5 batang kelapa, memotong
batang pohon biasa saja merasanya mereka tidak akan sanggup. Tapi buktinya walau berempat mereka sanggup memanggul lima batang kelapa yang dijadikan tanduk dan dibebani sesosok tubuh ratusan kaki itu. Sekeluarnya dari hutan Delanggu, tempat kakek memanggul tanduk itu ke arah barat lalu menyusuri kawasan selatan Gunung Merapi. Setelah menyeberangi sebuah sungai dangkal, si Raja Penidur terus dilarikan ke jurusan barat lalu hingga akhirnya sampai di sebuah bukit kecil. Salah seorang kakek di sebelah depan angkat tangan kirinya memberi isyarat tanda. Tiga kawannya segera berhenti lari. Ini bukit yang dikatakan Raja Penidur. Kita berhenti di sini, menunggu sampai dia bangun dan menerima petunjuk selanjutnya. Perlahan tanduk batang kelapa itu diturunkan. Kalau begitu, lekas kita membuat teratak untuk berlindung dan bermalam. Kita tidak tahu kapan Raja Penidur akan bangun. Mungkin seminggu, bisa juga sebulan lagi, berkata kakek kurus di sebelah belakang sambil membetulkan celananya yang kedodoran. Empat kakek cabut golok panjang dari balik pinggang masing-masing, lalu berbagi kerja menebangi pohon dan mengumpulkan ranting-ranting daun dan untuk dibuat kubu. Menjelang petang, pekerjaan itu rampung. Selagi keempatnya melepaskan lelah, tiba-tiba dengkul Raja Penidur terhenti. Empat kepala cepat berpaling. Di atas tanduk batang kelapa, sosok Raja Penidur tampak bergerak menggeliat. Asap dari pipa mengepul keras, lalu terdengarlah suara si gemuk ini batuk-batuk. Malam apa siang saat ini? Si Raja Penidur ajukan pertanyaan. Suara parau, apalagi saat itu pipa panjang masih terselip di sela bibirnya. Saat ini sore hari Raja Penidur. Masih cukup lama sebelum matahari tenggelam, menjawab salah seorang dari empat kakek. Raja Penidur bergumam lalu menguap lebar-lebar. Jari kelingking tangan kanannya dimasukkan ke dalam liang telinga kanan lalu digoyangkan beberapa kali. Sepasang matanya tampak terbalik-balik, tanda mencungkil telinga itu nikmat sekali baginya. Aku mendengar ada orang melangkah di kejauhan. Salah satu dari kalian lekas menyelidik ke arah timur. Cari orang itu. Jika bertemu, jangan berkata apa-apa tentang diriku. Bawa langsung ke sini. Raja Penidur lalu menguap beberapa kali. Dia membalikkan badannya ke kiri. Gerakannya kini membuat batang-batang pohon kelapa yang menahan tubuhnya berderak-derak. Salah seorang dari empat kakek cepat berdiri. Dia segera bergegas ke jurusan timur. Tak lama berselang di kejauhan, dari arah depan dia melihat seorang berpakaian putih berjalan menuruni lereng bukit. Apa yang dikatakan Raja Penidur tidak meleset. Pasti orang ini yang dimasukkannya. Si kakek segera memapasi orang itu. Ternyata dia adalah seorang pemuda berrambut gondrong berwajah pucat. Di balik pakaiannya ada sesuatu yang menyembul, tanda dia membekal senjata. Pemuda ini berjalan tertatih-tatih, entah kecapean entah sedang sakit. Melihat ada orang sengaja mendatanginya, pemuda itu hentikan langkahnya. Anak muda berbuka pucat, lekas kau ikut denganku. Dan ditanya, pandangi kakek kurus tinggi di hadapannya. Sesaat lalu berkata, orang tua, aku tidak kenal denganmu. Mengapa aku harus ikut bersamamu? Jangan banyak cerita. Aku tidak punya waktu banyak. Ayo lekas ikut. Si pemuda menyeringai dan garuk-garuk kepala. Kalaupun kau seorang gadis cantik, belum tentu aku mau ikut. Coba kau katakan dulu, siapa kau adanya? Mengapa aku harus ikut denganmu dan ikut kemana? Kau membuat aku kehilangan kesabaran. Si kakek mengomel. Dia melompat ke depan siap untuk menyergap dan meringkus. Pemuda berambut gondrong sambil sambut sergapan orang dengan satu jotosan ke dada. Jotosan itu tepat menghantam dada yang kurus kerempeng. Tapi si kakek sama sekali tidak bergeming. Malah pemuda yang memukul tampak mengerik dan kibas-kibaskan tangannya yang terasa sakit. Selagi dia kesakitan begitu rupa, kakek di hadapannya kembali menyergap. Tunggu. Katakan dulu, siapa kau adanya? Teriak pemuda gondrong. Tutup mulutmu. Kau mau ikut secara baik-baik atau aku terpaksa menurunkan tangan keras? Aku sekarang bisa menduga siapa kau adanya. Jangan-jangan kau bangsa tua bangka yang doyan daun muda, suka sesama jenis. Jahanam, kalau tidak menjalankanku perintah akan kurobek mulutmu. Teriak si kakek kurus marah sekali. Sekali dia berkelebat, maka pemuda di hadapannya terhuyung ke kiri. Lalu cepat sekali tangan kirinya menyambar tengkuk baju putih pemuda, dan di lain kejap pemuda itu telah berada dalam bahu kirinya dan dilarikan ke arah di mana tadi dia datang. Tak selang beberapa lama, si kakek sampai kembali ke tempat Raja Penidur dan tiga temannya berada. 5 batang pohon kelapa berderak-derak begitu si Raja Penidur membalikkan tubuh sambil menguap lebar-lebar. Kedua matanya masih saja terpijim. Kau berhasil menemukan orang itu? Raja Penidur bertanya. Aku berhasil. Dia bersamaku saat ini, jawab kakek yang datang membawa sesosok pemuda berpakaian putih di bahunya. Lemparkan dia ke perutku. Si kakek goyangkan bahunya. Tubuh pemuda yang dipanggulnya melesat ke arah setinggi 3 tombak lalu melayang jatuh ke dalam tipe ke bawah dengan deras. Si pemuda mengeluh kesakitan. Walau tempat jatuhnya itu terasa empuk, rasa empuknya aneh. Hidungnya mencium bau tembakau terbakar. Dia angkat kepala dan memandang berkeliling, berusaha mencari tahu di mana dia berada, dan yang lebih penting, mengetahui di atas apa dia barusan jatuh terkelungkup. Dia melihat baju hitam luar biasa besarnya dan tidak terkancing. Dia melihat tubuh gemuk berlemak dan berkeringat. Lalu dia melihat wajah serta pipa panjang yang mengepulkan asap itu. Astaga!
Raja Penidur, kau rupanya. Pemuda ini segera hendak turun dengan cara menggelindingkan dirinya dari tubuh yang gemuk besar itu. Namun belum sempat dia bergerak, tangan kiri yang gemuk besar itu, Raja Penidur datang menyambar. Kepala pemuda berambut gondrong langsung tenggelam dalam rangkulannya. Celakanya, bagian muka masuk ke dalam ketiak, membuat bukan saja si pemuda pekap sulit bernapas, tapi juga seperti mau tanggal hidung dan pecah kepalanya oleh bau ketiak yang menghimpit mukanya. Perutnya laksana diaduk-aduk dan mulutnya mau muntah. Raja Penidur, lepaskan cekalanmu. Aku Wiro Sableng. Si pemuda berpakaian putih berambut gondrong yang ternyata adalah pendekar Setuda Wiro Sableng pergunakan kedua tangannya untuk melepaskan pitingan tangan si Raja Penidur. Tapi bagaimanapun dia berusaha, tetap saja tidak mampu. Dalam pelukan Raja Penidur, dia berteriak terus-menerus. Kakek Raja Penidur, lepaskan aku. Aku Wiro Sableng, murid Sinto Gendeng. Kau sobatku dan sobat guruku. Lepaskan. Aduh. Si Raja Penidur menguap lebar-lebar. Pipanya mengumpulkan asap dan berbau tidak enak. Wah, kakek Raja Penidur, teriak Wiro sekali lagi. Wah, kembali tokoh silat ada itu menguap. Kek, kalau kau tidak mau melepaskan cekalanmu, aku terpaksa menendang perutmu. Kalau aku salah, tendang bijimu bisa pecah. Wah, asap tembakau mengepul makin keras. Wiro semakin pengap dan terbatu-batu. Aku mau lihat sampai di mana kehebatan murid Sinto Gendeng. Ayo, tendang apa saja di tubuhku yang bisa kau tendang. Wah. Meski sudah bicara, tapi sepasang mata si Raja Penidur tetap saja terpejam. Kalau itu maumu, baik, jangan salahkan diriku, teriak Wiro. Lalu sikut kanannya dihantamkan ke dada Raja Penidur, menyusul tumitnya dihujamkan ke perut. Belum juga terap cekalan si gendut, si Wiro hantam lambung. Karena si gendut itu, Wiro hantam lambung Raja Penidur dengan tendangan keras. Semua serangan itu tentu saja hanya menguras tenaga luar yang tidak punya daya kekuatan apa-apa lagi. Wah, murid Sinto Gendeng, kau memukul dan menendangku atau tengah mengusap-ngusap tubuhku. Sialan, maki Wiro dalam hati. Kau rasakan yang ini. Lalu dibukanya mulutnya lebar-lebar, siap menggigit dada Raja Penidur yang gembrot. Wah. Walau matanya masih terpejam, tapi Raja Penidur tahu apa yang hendak dilakukan murid Sinto Gendeng itu. Masih memiting kepala Wiro dan balikan tubuhnya. Gerakan ini tak mampu lagi membuat sebagian tubuh pendekar Dasawadha terhimpit. Wiro merasa tubuhnya seperti hancur. Selagi dia mengeluh kesakitan, Raja Penidur kembali membalik. Kini, tubuh Wiro yang lain yang kena terhimpit. Ternyata apa yang dilakukan si gendut itu tidak cuma sampai di situ. Dia bukan cuma menjepit atau menghimpit tubuh Wiro dengan badannya yang gemuk berat, tapi juga membantingkannya kian kemari. Sekali dia mencekal tengkuk Wiro, lalu kepala pemuda itu dihujumkannya ke dadanya yang gembrot. Kadang-kadang dia memegang kaki atau tangan pendekar Dasawadha terus-menerus membantingkannya ke atas perutnya. Demikian berulang kali. Kalau mula-mula Wiro masih merasa mengeluarkan suara berteriak kesakitan, lama-lama suaranya hanya tinggal erangan. Keadaannya mulai dari rambut sampai ke kaki tidak karuan rupa. Raja Penidur tertawa mengekeh lalu mengusap 2 kali. Anak muda, kau hanya bisa berteriak, tidak berpikir apa arti semua ini. Nah, aku muak padamu. Kau hanya mengganggu tidurku saja. Pergi sana. Lalu sekali tangannya bergerak, tubuh pendekar Dasawadha terlempar ke samping dan jatuh tergelentang di tanah. Wah! Raja Penidur menguap lebar-lebar. Lalu, tak menghembuskan asap pipanya, dia jentikan tangan kiri. Salah satu dari 4 kaki kurus tinggi segera mendekati. Dari balik pakaiannya, Raja Penidur kemudian mengeluarkan segulung kain berwarna merah. Letakkan jubah ini di atas tubuh pemuda itu. Tidak, kau taruh di atas kepalanya saja, agar kepala dan wajahnya tertutup. Kasihan juga kalau nanti malam mukanya yang jelek itu habis digerogoti nyamuk. Kakek yang tegak di samping Raja Penidur segera mengambil jubah yang disodorkan, lalu meletakkan benda itu sedemikian rupa hingga kepala dan wajahnya tertutup. Kain berwarna merah itu ternyata adalah sehelai jubah beludru merah berlapis kain sutra juga berwarna merah. Seluruh tepi jubah diberi lumbai-lumbai terbuat dari benang warna emas. Raja Penidur kembali menguap, lalu dia bertepuk 4 kali. 4 kaki kurus tinggi yang sejak tadi diam berdiri memperhatikan apa yang terjadi. Mendengar isyarat tepukan itu serta-merta mengangkat tandu batang kelapa. Mereka segera menggotong si Raja Penidur ke arah selatan. Di kejauhan surau dengkurnya terdengar membahana. Gemeretak suara roda-roda gerobak dan kaki-kaki kuda terdengar tiada putus-putusnya di malam cerah itu. Di angkasa, bulan sabit dan bintang-bintang menerangi kawasan yang dilalui hingga kuda penarik gerobak dapat dipacu kencang. Pengemudi atau kusir gerobak seorang laki-laki tua tinggi besar bertampang karang. Kulitnya sangat hitam, jenggot serta kumisnya tebal beranggas. Di atas kepalanya bertengger sebuah daster merah. Pakaiannya serba hitam dan gombrong menambah keangkerannya. Saat itu kuda penarik gerobak telah berlari kencang laksana dikejar setan. Namun sang pengemudi masih juga merasa mendera kuda itu dengan cambuk di tangan kirinya. Jika dia ingin cepat sampai ke tujuan dan punya satu urusan sangat penting. Binatang jahanam, larimu seperti kuda bunting. Ayo lebih cepat, cepat. Pengemudi gerobak berteriak lalu cambuk di tangan kirinya kembali dihantamkan ke punggung kuda. 8 hari aku terlambat.
Sesuai perjanjian, dia akan menunggu paling lama 8 hari dari saat pertemuan yang telah ditentukan. Ini adalah malam terakhir jika memang masih ada di tempat itu. Jahanam, kalau saja aku tidak terpikat pada pelacur berbadan sintal itu, tak bakal jadi begini. Mengapa aku tolol sekali? Urusan penting aku sepelekan begitu saja. Dar, dar, dar. Si tinggi besar itu kembali hantamkan cambuknya ke tubuh kuda penarik gerobak. Tiba-tiba, dia tarik kembali tali kekang yang dipegangnya di tangan kanan. Serta merta kuda penarik gerobak tertahan larinya. Beberapa belas tombak di hadapannya tampak melintang satu batang kayu besar menghalangi jalan. Di atas batang kayu itu duduk seorang tua tak dikenal, berkepala botak. Dari mulutnya meluncur suara nyanyian. Jauh berjalan, banyak nanti lihat. Lama hidup, banyak nan dirasa. Salah jalan bisa tersesat. Salah hidup bisa celaka. Pengemudi gerobak berusaha menghentikan lari kudanya dengan menarik tali kekang kuat-kuat. 4 kaki kuda menggeruk tanah. Debu dan pasir berterbangan di udara. Walau kuda berusaha menghentikan larinya, namun gerongan gerobak yang ditariknya demikian hebat hingga binatang ini tidak dapat lagi menghindar tabrakan dengan orang tua berkepala botak dan batang pohon. Sekejap lagi, tabrakan itu akan terjadi. Orang tua berkepala botak melesat lenyap. Kedua kuda meringkik keras. Roda gerobak menghantam batang pohon. Selanjutnya kuda dan gerobak sama-sama tergelimpang dan terbanting di tanah. Orang di atas gerobak sendiri keluarkan seruan keras. Tubuhnya melesat ke udara, jungkir balik, lalu belanjang turun dengan sepasang kaki menjejak tanah lebih dahulu. Jelas orang ini memiliki kepandaian tinggi. Kalau tidak saja sejak tadi dia sudah terhempas berkelukuran di tanah. Jahanam, kemana perginya tua bangka kepala botak itu? Ujar si tinggi besar yang tidak lain adalah Datuk Angin Karang. Selagi dia mencari-cari, tiba-tiba kembali terdengar suara nyanyian. Jauh berjalan, banyak dan dilihat. Lama hidup, banyak nan dirasa. Salah jalan bisa tersesat. Salah hidup bisa celaka. Si tinggi besar ini palingkan kepalanya ke kiri. Di sebelah sana, di atas gerobak yang terbalik, dilihatnya kakek kepala botak duduk di atas roda gerobak yang berputar-putar. Dia menyanyi sambil bersengaja ikut memutar diri pada roda gerobak. Setan alas! Lelaki tua tinggi besar merutuk, matanya berkilat-kilat, rahangnya menggembung dan dari mulutnya terdengar suara bergemeletakan, tanda dirinya telah dibungkus kemarahan. Kalau jalan sudah tersesat, sulit balik itu kembali. Kalau hidup cari celaka, untuk sengsara segera tiba. Sekali melompat, kusir kereta itu sampai di depan gerobak yang terbalik. Tua bangka gila, siapa kau? Mengapa sengaja menghadang jalanku? Roda gerobak terus berputar. Kakek botak yang duduk bercuntai di pinggiran gerobak ikut berputar-putar. Kau tak menjawab pertanyaanku. Maka ini si baju gombrong hitam menunggu orang tua di atas gerobak berputar sampai di hadapannya. Lalu secepat kilat tangan kanannya melesat ke arah muka orang yang saat itu masih saja terus-menerus menyanyi. Dua lengan beradu keras di udara ketika orang yang diserang menangkis. Setinggi besar baju gombrong itu terserut satu langkah sambil mengerjit menahan sakit pada lengannya yang berusaha bentrokan. Roda gerobak terus berputar. Begitu orang tua botak sampai lagi di hadapannya, kembali si baju gombrong itu hitam menghantam. Kali ini sekaligus dengan pukulan tangan kiri kanan. Kakek botak di atas gerobak yang berputar tiba-tiba membuat gerakan aneh. Kedua kakinya jingkrat-jingkratan, kepalanya bergerak menghuyung kian kemari seperti kepala seekor ular mabok. Tangannya direntang-rentang membuat gerakan aneh. Tubuhnya seperti mau terjungkal jatuh dari atas roda gerobak. Namun aneh dan luar biasanya semua gerakan yang dibuat itu mampu mengelakkan serangan maut yang dilancarkan lawan. Bangsa tua, kau mau lari kemana? Teriak si tinggi besar ketika lihatnya orang tua berkepala botak itu tidak ada lagi di atas gerobak. Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara nyanyian. Hari 7 bulan 7 di Bukit Tegal Rejo, datang dari jauh untuk janji bertemu. Sayang maksud tak pernah kesampaian, nyawa terhutang harus dilunasi lebih dulu. Si tinggi besar berpakaian serba hitam gombrong berpakaian palingkan kepala. Darahnya tersiram oleh rasa kaget mendengar bait-bait nyanyian yang dilantunkan orang tua berkepala botak tak dikenalnya itu. Siapa jahanam ini sebenarnya? Bagaimana dia bisa tahu perihal perjanjianku di Bukit Tegal Rejo? Sehabis membatin begini dan melompat ke hadapan si tua botak yang saat itu duduk menjeplok di tanah di pinggir jalan. Tua bangka Sinting, siapa kau sebenarnya? Yang ditanya dongakkan kepala. Sepasang matanya menatap tajam pada orang yang tegak di hadapannya, membuat si tinggi besar ini jadi tergetar. Lalu mulutnya terbuka lebar dan terdengar suara tawanya berkekeh. Jika kau masih terus bersikap gila dan tak mau menjawab pertanyaanku, terpaksa ku pecahkan kepalamu. Orang tua di hadapan kakek botak itu tidak dapat lagi menahan amarahnya. Kaki kanannya ditendangkan ke kepala si botak. Tubuh kakek yang diserang tampak terhuyung-huyung aneh. Kepala seperti tersentak ke samping. Tendangan maut lewat hanya seujung kuku di samping kepalanya. Begitu tendangan orang tidak mengenai sasaran, tubuh kakek botak mencelat ke atas dan
Saat jotosan mendarat di pelipis si tinggi besar. Tubuhnya terpelanting, darah mengucur membasahi mukanya yang hitam. Terdengar suara tawa mengekeh disusul suara nyanyian. Darah telah mengucur, pertanda raga akan segera hancur. Darah telah mencuat, pertanda nyawa sebentar lagi akan minggat. Dato' Age Garang, sayang sekali kau tak punya kesempatan minta ampun dan bertobat. Mendengar namanya disebut, terkejutlah si tinggi hitam berpakaian gombrong. Memang sebenarnya dia adalah Dato' Age Garang, seorang tokoh silat dari Andalas yang berserikat dengan Sabenan Raja untuk membunuh Tua Gila. Untuk membunuh Tua Gila. Dia pula yang memburu Malin Sati, murid si Tua Gila. Dato' Age Garang pergunakan lengan baju hitamnya untuk mengusap darah yang membasahi sebagian wajahnya. Mulutnya komat kamit entah hendak mengucapkan apa. Sepasang matanya memandang menyorot ke arah orang tua berkepala botak yang tegak di hadapannya sambil tertawa-tawa. Perlahan Dato' Age Garang angkat kedua tangannya. Telapak tangan digosokkan satu sama lain. Dari sela-sela jarinya keluar kepulan asap hitam. Bersama dengan itu menebar bau busuk sekali. Nah, pukulan hawa neraka. Kakek berkepala botak tertawa gelak-gelak. Bagus. Kau sudah tahu pukulan sakti apa yang akan kukeluarkan untuk membuka mulut serta jalan nafasmu, ujar Dato' Age Garang. Kau sangat pandai memberi nama. Ilmu pukulan bau kentut itu, Dato' Age Garang. Justru hawa neraka itulah yang akan mengantar rohmu ke akhirat. Bersamaan dengan itu, kakek botak lepaskan topeng put yang menutupi kepala dan wajahnya. Maka kelihatanlah wajahnya asli. Tua Gila, desis Dato' Age Garang dengan suara bergetar. Diam-diam dia menjadi kejut. Dulu di Andalas bersama Sabenan Raja dan Mange Bangak Bacula Duo, dia tak sanggup menghabisi kakek aneh ini. Sekarang berhadapan seorang diri, bagaimanapun nyalinya tidak akan leleh. Bagaimana mungkin nyalinya tidak akan leleh? Maka dia kerahkan seluruh tenaga dalam yang ada. Kedua tangannya lalu dihantamkan ke depan. Dua lari sinar hitam menggebu. Bau sangat busuk menghampar membuat Tua Gila seperti tersumbat dalam pernafasannya. Lehernya seperti dicekik. Dengan cepat orang tua ini kerahkan tenaga dalam. Sambil berteriak keras, dia melesat di udara. Dari balik pakaian putihnya dicabutnya sebuah tongkat kayu. Lalu laksana seekor burung elang yang menyambar mangsanya, Tua Gila melayang menukik ke bawah. Tongkat di tangan kanan berkibar. Dato' Age Garang menjerit keras ketika tulang telapak dan jari tangan kirinya hancur kena pukulan tongkat. Walau tongkat itu hanyalah sebuah tongkat kayu terbuat dari kayu butut dan enteng, tapi tetap di tangan Tua Gila seolah berubah menjadi palu besi. Tua Gila, aku mengadu jiwa denganmu, teriak Dato' Age Garang. Dia kembali melepaskan pukulan hawa neraka dengan tangan kanannya. Namun serangan ini disusul dengan satu lompatan. Selagi tubuhnya melayang satu tombak di udara, dia kebutkan dengan baju hitam yang gombrong. Tiba-tiba, 3 buah keris kecil aneh berwarna merah mengeluarkan api menderu ke arah Tua Gila, mencari sasaran di 3 bagian tubuh orang tua ini. Tua Gila mendengar deru serangan senjata rahasia itu. Namun, pemandangan tertutup oleh asap hitam pukulan hawa neraka. Dia membuat gerakan jungkir balik untuk mengerahkan serangan sambil putarkan kayu tongkatnya ke samping sedemikian rupa untuk melindungi dirinya. Karena dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, maka tongkat itu berubah menjadi gulungan sinar coklat yang hebat. Boom! 2 tenaga dalam berbentrokan dahsyat.